Malam harinya, keluarga Romanov pun makan malam bersama. "Roko tak jadi datang?" tanya King. "Besok pagi dia akan kemari bersama kekasihnya," jawab Elle. "Kekasih baru?" tanya Faye. "Mommy tak tahu," jawab Elle. "Jangan memanjakannya, Mom. Dia akan semakin bebas membawa wanita yang berbeda ke setiap pertemuan keluarga kita," ucap Faye. Roko cukup dekat dengan keluarga Damin dan Elle sangat menyayanginya seperti putranya sendiri. "Biarkan dia menikmati masa mudanya," sahut King. "Oh," jawaban menyebalkan seorang laki-laki. "Dia masih belum dewasa, Ki," ujar Faye sebal. "Dan kau dulu seperti itu juga, kan?" tanya Reksa pada King. Pertanyaan Reksa tentu saja membuat Faye tertawa karena King langsung mendapatkan balasan telak. "Baby, semua pria seperti itu, tapi hanya kau yang kubawa pulang ke mansion." "Tak ada yang lain," sahut King melakukan pembelaan. Reksa hanya mengangguk dan melanjutkan makan malamnya. "Reksa, kau harus menginterogasinya lebih tegas masalah ini," ucap Faye yang kurang puas dengan tanggapan Reksa. "Aku sudah tahu semua itu dari majalah, Kak. Jadi sebelum aku bersamanya aku sudah tahu sifat playboy-nya. Dan aku sudah menerima hal itu," jawab Reksa dengan suara jernihnya yang menenangkan. Elle tersenyum melihat sikap tenang Reksa. Dia melihat Reksa bukanlah wanita pencemburu seperti dirinya dulu ketika masih muda. Elle cenderung posesif meskipun sifatnya lumayan dingin pada Damin sang suami. King mengusap punggung tangan Reksa dan tersenyum padanya. "Bagaimana kabar saudaramu, Reksa?" tanya Damin sang kepala keluarga. "Dia sudah lumayan baik dan terima kasih atas semua bantuan yang kalian berikan pada kami," jawab Reksa tersenyum. "Kami keluargamu, sayang. Tak perlu berterima kasih karena itu yang sudah seharusnya kita lakukan pada keluarga kita. Kita harus saling membantu," ucap Elle bijaksana. "Itu benar, Reksa," timpal Faye. Reksa mengangguk dan tersenyum kembali. Mereka pun menyelesaikan makan malam itu dan kemudian duduk bersama di ruangan atas sembari melihat ke arah hutan dengan membuka pintu balkon lebar-lebar. Reksa menyandarkan tubuhnya di dada King dan tangan King melingkar di perutnya. King menutup tubuh Reksa menggunakan selimut agar tak terlalu terkena angin malam. Si kembar tampak bermain balok kayu bersama ayah mereka dan Faye menonton televisi. Damin memeluk bahu Elle dan menonton serial film yang ditonton oleh Faye. Reksa merasa sangat hangat dan bahagia dengan situasi ini. Situasi di mana dia akhirnya akan memiliki formasi keluarga yang lengkap di dalam hidupnya. "Kau sudah siap, sayang?" tanya Elle yang baru masuk ke dalam kamar Reksa. "Sudah, Mom," sahut Reksa dengan senyum cantiknya. "Kau cantik sekali, sayang. Kau melakukan semuanya sendirian dan ini sangat amazing," ucap Elle menghampiri Reksa. Reksa terlihat cantik dengan rambut yang digulung ke atas. Reksa tak membeli gaun pernikahan baru melainkan memakai gaun pernikahan Elle yang dipakainya dulu. Hal yang juga dilakukan oleh Faye dulu ketika menikah dengan Deus. "Ayo." Elle memegang tangan Reksa dan menggandengnya keluar. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di taman tempat pernikahan dilakukan. King melihat sang pujaan hatinya dengan wajah sumringah dan senyum yang selalu mengembang. Lalu Leksa dan Lexi mendatangi Reksa dan menggandeng kedua tangan Reksa. "Grandma, biar kami saja yang mengantar Auntie," ucap Leksa pada Elle. "Oke, sayang," jawab Elle tersenyum. Lalu mereka bertiga pun menuju ke arah King. Reksa tersenyum pada si kembar lalu matanya menuju ke arah sang King pria tampan yang akan sah menjadi suaminya sebentar lagi. King kemudian memegang tangan Reksa dan menciumnya punggung tangannya.
Lalu acara pernikahan pun dimulai. Acara prosesinya berjalan lancar dan mereka semua dalam mode bahagia. Hanya beberapa keluarga saja yang mendatangi pernikahan dadakan itu. Masalahnya, keluarga Romanov dan Robert tinggal di negara yang berbeda-beda dan itu pun sangat jauh. Suasana mulai temaram dan acara itu dilanjutkan ke acara makan malam dan berdansa. Semua yang ada di sana tampak gembira dan menikmati pesta yang terkesan intens ini. Mereka saling berbaur dan mengobrol hangat. King pun memperkenalkan Reksa ke semua anggota keluarga besarnya yang datang termasuk pada kakek dan neneknya Alex dan Sarah. Mata Grandma sangat indah. Apakah itu genetik? Tanya Reksa pada King. Ya, anak Auntie Irena memiliki mata yang sama dengan Grandma. Dan Grandma mendapatkan mata itu dari nenek buyutku Serenity, ucap King. Semoga anakku nanti memiliki mata seperti itu juga, kata Reksa. Mungkin saja, sahut King tersenyum lalu mengecup bibir Reksa. Kau bahagia? Tanya King sembari masih berdansa dengan Reksa yang kini sah menjadi istrinya. Sangat. Aku sudah memiliki semuanya. Ring and King, jawab Reksa menunjukkan cincin berlian di jari manisnya. King tertawa dan memeluk Reksa. Jangan nakal dan menurutlah dengan semua kata-kataku, oke? Ucap King. Baik, suamiku, jawab Reksa yang membuat King tertawa lagi karena masih belum terbiasa dengan status baru mereka. King menciumi bahu terbuka Reksa dan masih berdansa pelan di sana. Tampak yang lainnya juga berdansa dan menikmati pesta pernikahan sederhana ini. Reksa lebih suka pesta seperti ini di mana hanya keluarga besar saja yang datang. Malam semakin larut, Reksa dan King pun akhirnya masuk ke dalam mansion. Mereka langsung menuju ke lantai 2 mansion. Reksa lumayan sangat lelah karena seharian sama sekali tak beristirahat. Mau berendam air hangat? Tanya King. Reksa mengangguk dengan wajah lelahnya. Lalu King masuk ke dalam kamar mandi dan mengisi air hangat di dalam bathtub. Kemudian King keluar lagi untuk membuka bajunya. King melihat Reksa duduk di tepi ranjang dan sibuk dengan ponselnya. Reksa yang mendengar King keluar dari kamar mandi langsung menaruh ponselnya kembali ke meja nakas. Tolong bukakan gaun pengantin ini, ucap Reksa. King membuka jasnya lalu menuju ke arah Reksa. Wanita cantik itu berdiri dan King berada di belakang punggungnya. Dia membuka resleting gaun itu di bagian punggung Reksa hingga gaun itu terlepas. King mengecupi bahu dan punggung Reksa yang kini tak memakai apapun. Apakah kita harus melakukan malam pengantin ini? Tanya Reksa lirih. King tertawa pelan. Kau tidak lelah? Tanya King. Tidak untukmu, sahut Reksa. Lalu King membalik tubuh Reksa dan mencium bibirnya perlahan merasakan cinta mereka satu sama lain. I love you so much, bisik King dengan kening yang menempel pada kening Reksa. Aku akan mematikan air dulu, ucap King sembari membuka kemejanya. Reksa mengangguk dan menunggu di atas ranjang. Lalu tangannya menopang kepalanya sembari menunggu sang suami datang. I love your body, ucap Reksa dengan suara seksinya sembari melihat ke arah King. Mereka kemudian melakukan malam pertamanya sebagai suami istri. I love you, bisik King di belakang telinga Reksa. Reksa memegang tangan King yang melingkar di perutnya. Mereka masih terdiam di atas ranjang sembari memulihkan tenaga mereka yang terbuang akibat percintaan panas itu. Kapan kita akan pulang ke Amerika? Tanya Reksa. Besok lusa, jawab King. Mommy dan Daddy tak masalah? Tanya Reksa. Tidak, kita banyak urusan di Amerika. Kau harus segera menemui Rexy, kan?
Jadi aku memutuskan kita akan tinggal di Amerika untuk sementara sampai kesehatan Rexy membaik, jawab King. Reksa membalik tubuhnya dan melihat ke arah wajah King. Tang Yu, ucap Reksa sembari mengusap wajah tampan sang suami. King tersenyum dan mencium tangan Reksa. 2 minggu berlalu. Reksa dan King telah kembali ke Amerika. Reksa dengan kesibukannya menemani Rexy meskipun ada Reini yang menjaganya. Rexy masih dirawat di sebuah pusat rehabilitasi agar lebih mudah pengobatannya. Tetapi Rexy dijaga secara pribadi oleh Reini agar Reksa lebih mudah mengawasinya melalui Reini. Dan King kembali ke rutinitasnya di perusahaan. Dia memonitor perusahaannya di beberapa negara dari New York karena untuk sementara, dia akan menetap di Amerika sampai keadaan Rexy membaik. Dia sudah tidur? Tanya Reksa pada Reini. Ya, Reksa, jawab Reini. Katakan informasi apa yang kau dapatkan selama menjaganya, tanya Reksa dengan suara pelan di lorong kamar. Tak ada. Dia sangat menutup rapat masa lalunya, sahut Reini. Sama sekali tak ada petunjuk. Tanya Reksa. Reini mengangguk. Cari tahu terus tentang wanita itu, ucap Reksa pelan. Reini kembali mengangguk. Baiklah, ini sudah malam. Aku akan pulang, kata Reksa pada Reini. Hati-hati, Reksa, jawab Reini tersenyum. Terima kasih telah menjaganya, Reini. Besok pagi aku akan kemari lagi, ucap Reksa. Reini mengangguk dan menepuk pelan lengan Reksa. Lalu Reksa berjalan menuju lift. Setelah pintu lift tertutup, Reini kembali ke dalam kamar untuk menjaga Rexy. Reksa turun menuju ke lantai terbawah dan akan mengambil ponselnya di tas kecilnya untuk menelepon King. Mana ponselku? Gumam Reksa ketika tak menemukan ponselnya di tasnya. Astaga! Ponselku tertinggal di kamar mandi sepertinya, ucap Reksa. Lalu dia memencet kembali tombol lift. Reksa kembali ke kamar Rexy untuk mengambil ponselnya yang tertinggal tadi. Reksa sudah pulang? Tanya Rexy. Ya, dia sudah pulang. Kau terbangun lagi? Tanya Reini. Kau tak mengatakan apapun padanya, kan? Tanya Rexy. Tidak, tentu saja tidak. Kau telah memberitahuku masalah itu, bukan? Tenanglah, sekarang fokus dengan kesembuhanmu, oke? Ucap Reini menenangkan Rexy. Kau tak tahu watak Reksa. Dia tak akan berhenti sampai dia menemukan Corin, sahut Rexy. Maka dari itu, berhentilah mencemaskan masalah itu agar Reksa tak curiga pada kita. Sekarang tidurlah lagi, ucap Reini. Rexy tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Rein, ucap Rexy. Jawab Reini tersenyum dan menaikkan selimut Rexy sampai ke dadanya. Reini sengaja tak memberitahu Reksa tentang masalah Corin setelah Rexy menceritakan segalanya. Corin sebenarnya terpaksa melakukan hal itu karena ketika itu dia membutuhkan uang untuk membayar hutang ayahnya pada rentenir. Rexy tak mau bertemu Corin lagi karena pengkhianatannya itu dan meskipun begitu Rexy berusaha melupakan rasa bencinya pada Corin karena itu adalah masa lalu yang tak patut dikenang. Reksa yang masih memegang gagang pintu kamar Rexy, tampak diam terpaku mendengar semua itu. Reini ada di pihak Rexy dan tentu saja itu membuat Reksa kecewa. Reksa memundurkan langkahnya perlahan dan tak jadi mengambil ponselnya yang tertinggal. Wanita cantik itu kembali menuju lift dan turun ke bawah. Sesampainya di bawah, Reksa mampir ke sebuah toko ponsel dan membeli ponsel baru. Reksa tahu bahwa pergerakannya diikuti oleh anak buah King. Mereka mengawasi Reksa dari jauh agar Reksa tak terlalu curiga. Setelah membeli ponsel, Reksa pun pulang ke mansionnya.
Reksa masuk ke dalam mansion dan melihat King sudah ada di ruang tengah. Suasana yang temaram membuat Reksa kaget ketika melihat King yang berdiri dari sofa. "Kau mengagetkanku, Honey," ucap Reksa memegang dadanya. "Kau dari mana saja?" tanya King menghampiri sang istri. "Aku membeli ponsel. Ponselku hilang dan tak tahu entah kemana. Aku benar-benar tak mengingatnya," sahut Reksa. Dia jujur, batin King setelah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Reksa sedang berhenti di sebuah toko ponsel. "Mungkin tertinggal di kamar Reksi?" tanya King. "Mungkin saja, tapi aku terlalu malas mencarinya tadi karena sudah malam," jawab Reksa mengecup bibir King. "Ayo masuk, kau terlihat lelah," ucap King menggandeng tangan Reksa. Reksa mengangguk dan tersenyum. Lalu mereka pun masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Reksa kembali ke tempat Reksi dirawat. "Selamat pagi," ucap Reksa tersenyum pada Reksi dan Reini. "Hai, Reksa," sahut Reksi tersenyum. "Lihatlah apa yang kubawa," kata Reksa masuk ke dalam kamar dan memperlihatkan bungkusan yang ada di tangannya. "Makanan lagi?" tanya Reksi dan disambut tawa oleh Reini. "Ya, makanan lagi," tanya Reksi dan disambut tawa oleh Reini. Pasalnya Reksa selalu membawa makanan manis dan dalam jumlah yang banyak setiap hari. "Itu membuat pipimu semakin membesar," ucap Reksi. "Aku harus punya banyak tenaga untuk menjagamu, Reksi," sahut Reksa mencebik. "Rein saja tidak makan sebanyak itu," kata Reksi. Reini tertawa pelan dan berdiri menuju meja nakas yang ada di pojok ruangan. Dia lalu mengeluarkan ponsel Reksa yang tertinggal di kamar mandi semalam. "Reksa, ponselmu tertinggal di kamar mandi semalam," ucap Reini. "Oh my. Ternyata di sini. Aku bahkan sudah membeli ponsel baru. Kukira jatuh di suatu tempat," sahut Reksa yang berekspresi kaget. "Terima kasih, Reini," ucap Reksa tersenyum dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Oh ya, Reksi. Untuk beberapa hari ke depan mungkin aku tak bisa sering-sering kemari karena akan ada mertu aku datang," kata Reksa. "Itu tak masalah, Reksa. Kau tak perlu datang setiap hari kemari. Aku baik-baik saja karena ada Rein di sampingku," jawab Reksi. "Ya, Reksa. Kau akan cepat kelelahan karena setiap hari bolak-balik kemari," timpal Reini. "Tak masalah, lagi pula aku tak punya kegiatan apapun di mansion semenjak aku menikah. King tak memperbolehkanku bekerja dan menyuruhku untuk menghabiskan uangnya sebanyak mungkin," Reksa menjawab sembari memakan keik coklatnya. "Ah ya, kalian tak membutuhkan apapun. Aku akan membelikan apapun untuk kalian," ucap Reksa. Reksi dan Reini tertawa bersama. "Sepertinya kau mendapat jackpot, Reksa," ucap Reini. "Ya, dia cukup susah ditaklukkan dulu. Tapi dia akhirnya jatuh dalam pesona liarku," jawab Reksa dengan mulut yang penuh dengan coklat. "Oh iya?" tanya King yang ternyata sudah ada di dekat pintu kamar yang tak tertutup. Reksa menoleh ke arah suara itu. "Honey, kau di sini?" tanya Reksa yang kemudian beranjak berdiri. Reksa menghampiri King dan pria itu mencium bibir Reksa yang masih terdapat sisa coklat di pinggir bibirnya. "Delicious." King tersenyum miring. Reksa tertawa pelan dan menarik tangan King masuk ke dalam kamar. "Ada apa kau kemari?" tanya Reksa. "Aku membutuhkan tanda tangan Reksi atas penyerahan perusahaan di Belgia," jawab King. Reksa mengangguk dan melanjutkan makan keik coklatnya. King melihat keik itu. "Inikah pekerjaanmu setiap hari di sini, baby?" tanya King. "Ya. Dia selalu makan dan makan, King. Dia tak menjagaku.
Dia hanya mencari teman makan saja sepertinya, sahut Rexy. King tertawa, begitu juga Rainy. Sedangkan Reksa tak terlalu peduli dengan ucapan Rexy dan terus mengunyah kue lezatnya itu. Lalu King mengeluarkan dokumen dari tas mapnya. Dia memberikan dokumen dan ballpoint pada Rexy. Tanda tangan di sini, ucap King. Kau bisa menyuruh asistenmu saja, King. Ini pasti merepotkanmu karena kau sangat sibuk, bukan? Kata Reksa sembari menandatangani dokumen itu. Tidak, aku juga ingin mengecek, sedang apa saja istriku di sini, sahut King melihat ke arah Reksa yang melihat ponselnya sembari mengunyah. Ya, begitulah dia tiap hari, King, sahut Rexy. King tertawa pelan dan menutup dokumen yang sudah ditandatangani oleh Rexy. Setelah menaruh kembali dokumen itu, King menuju ke arah Reksa yang duduk di sofa. Aku langsung kembali ke perusahaan, ucap King yang kemudian mencium kening Reksa. Reksa mengangguk. Aku akan pulang sore, sahut Reksa. King mengangguk dan kemudian berpamitan pada Rainy dan Rexy. Tak terasa sore pun tiba. Reksa pun pulang dari tempat Rexy. Dia tak langsung pulang melainkan menuju ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Layla dan Ronald. Hai. Reksa berlari kecil menuju Layla dan Ronald, sahabat yang sudah lama tak ditemuinya. Layla tersenyum dan berdiri dari kursinya lalu memeluk Reksa. I miss you so bad, ucap Layla yang masih memeluk Reksa dengan erat. Me too, sahut Reksa dan kemudian mencium pipi sang sahabat baiknya. Ayo duduk, kata Layla. Ronald tampak tersenyum melihat Reksa. Hei, kau bertambah gemuk saja, ucap Ronald. Ya Tuhan, itu salam pertemuan yang sangat tak disukai semua wanita, Ronald, sahut Reksa mencebik. Kau pasti tak menjaga tubuhmu lagi karena sudah pensiun menjadi model, timpal Layla. Ceka, aku hanya tak punya pekerjaan saja dan lebih banyak menghabiskan waktuku untuk makan, jawab Reksa dan membuat pasangan itu tertawa. Kalian pesanlah sesuatu karena aku masih kenyang, lanjut Reksa. Kami sudah makan tadi dan ini hanya memesan kopi saja, sahut Layla. Oh ya, aku ingin memberikan hadiah pernikahan untuk kalian, ucap Reksa dan mengambil sebuah amplop di dalam tasnya. Ini, tiket bulan madu kalian, kata Reksa sembari memberikan amplop itu pada Ronald. Ronald membukanya dan terdapat 2 tiket pesawat. Paris. Ucap Layla terkejut yang juga melihat isi tiket pesawat itu. Ya, dan aku sudah mentransfer sejumlah uang padamu untuk menyewa hotel yang kalian inginkan di sana serta uang belanja. Jadi berbelanjalah sepuas mungkin. Dan tak usah berterima kasih padaku karena sebenarnya aku bingung akan menggunakan uangku yang banyak itu kemana, jawab Reksa panjang lebar. Layla dan Ronald tertawa mendengar hal itu. Lalu Ronald melihat ada surat di dalam amplop itu juga. Apa ini, Reksa? Tanya Ronald. Jangan membukanya di sini. Aku membutuhkan bantuanmu, Ronald. Baca surat itu jika kalian sudah sampai di apartemen kalian, jawab Reksa dengan senyum yang masih menghias bibirnya. Ronald pun mengangguk dan tersenyum. Dia tahu maksud Reksa dan tahu bahwa anak buah King sedang mengawasinya. Begitu juga dengan Layla yang sudah sangat mengenal Reksa dan seakan tahu bahwa Reksa memiliki rencana yang disembunyikan dari King. Lalu mereka pun mengobrol santai sampai tak terasa sudah malam. Sebelum pulang, Reksa dan kedua sahabatnya itu pun makan malam di kafe itu. Setelah makan malam selesai, Reksa kembali ke mansion dan kedua sahabatnya itu kembali ke apartemen mereka.